نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shalawatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, dari para ikhwah dan akhwat jamaah Bumiku Mengaji yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan serta hidayah serta limpahan hidayah dan rahmatnya kepada kita semuanya sehingga Allah mudahkan kita kembali untuk bersama-sama berkumpul secara virtual dalam ruang meeting Zoom online milik Bumiku Mengaji dan berangkat kita sama-sama bermajelis ilmu bersama guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya untuk kita semua. Semoga Allah memberkahi waktu yang telah diluangkan. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir berpartisipasi bersama kita semuanya. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, informasi terkait kajian kita pada kesempatan kali ini akan ada sesi tanya jawab nanti di akhir kajian. Dipersilakan bagi para ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya kepada Ustadz bisa mengirimkan pesannya atau pertanyaannya melalui kolom chat untuk kami bacakan ataupun bisa menggunakan tombol raise hand untuk nanti kita izinkan bertanya langsung kepada Ustadz. Tapi barakallahu fikum jemaah sekalian, mari kita persiapkan diri kita untuk menyimak dan mencatat apa yang akan disampaikan oleh Ustadz. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Ustadz. Barakallahu fikum. Fadol ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Jumat, waktu Arab Saudi, jam Ba'da Asar 18 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, bertepatan dengan 20 Desember 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama' yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat,
serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah bumiku mengaji yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam eh, pembelajaran kepada mendidik anak-anak, ya, mendidik anak-anak. Maka penulis mengatakan al-akhlaq wal adab, akhlak dan adab. Pengertian akhlak disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala, yaitu dia adalah sajiyah atau eh, tabiat yang terpatri di dalam kalbu dan akan keluar tanpa harus berpikir panjang. Nah, itulah yang disebut dengan akhlak. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullah taala. Di antaranya Al-Jurjani di dalam kitabnya Ta'rifan, ibarah an hay'atin lin-nafsi rasikhatin tasduru anha al-af'alu bisuhulah wa yusr min ghairi hajatin ila fikrin warawiyah. Yang artinya eh, akhlak adalah sebuah ungkapan tentang keadaan diri yang menancap dan tumbuh darinya perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa ada hajat untuk terlalu banyak berpikir. Jadi karena dia sudah menancap di dalam kalbu, maka dia eh, menjadi mudah keluar saat terjadi pada sebuah keadaan diri. Itulah yang disebut dengan akhlak. Adapun adab, adab adalah ucapan atau perbuatan yang baik, ucapan atau perbuatan yang baik. Ya. Ini yang disebut dengan akhlak dan adab. Baik, kita sebentar. Ya, sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama, na'udu tifl atau nu'awwidu tifla isti'mala al-yadil yumna fil akhdhi wal 'atha. Yang artinya kita membiasakan anak kecil memakai tangan kanan di dalam mengambil dan memberi. Wal akli wasyurb, makan dan minum. Wal kitabati wadhiyafah, menulis dan menerima tamu. Wa ta'limuhu tasmiyah fi awwala kulli amal. Nah, ini yang lain lagi nanti kita bahas yang ini dulu. Jadi penulis hafizahullah taala rahimahullah taala menyebutkan bahwa termasuk daripada adab
Nah, ini berkaitan dengan adab karena dia berkaitan dengan perbuatan. Sedangkan akhlak itu sifat yang ada dalam qalbu ya. Eh, Membiasakan anak kecil untuk menggunakan tangan kanan ataupun kaki kanan atau segala hal yang berkaitan dengan kanan ya. Karena beginilah adab seorang muslim ya. Beginilah adab seorang muslim ketika dia ber eh, sebentar. Ketika dia bekerja ataupun mengadakan kegiatan, maka hendaklah dia mengerjakan dengan tangan kanan. Ya, nah, dan ini termasuk sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memakai bagian kanan di setiap perkara yang merupakan bab atau pintu pemuliaan. Ya, memakai bagian kanan apabila dalam perkara-perkara kemuliaan. Seperti misalkan yang disebutkan tadi, memberi, kemudian mengambil, makan, dan minum, dan seterusnya. Mayoritas para ulama memakruhkan makan dan minum dengan tangan kiri. Mayoritas para ulama memakruhkan makan dan minum dengan tangan kiri. Sebagian ulama mengharamkan makan dengan dan minum dengan tangan kiri. Maka membiasakan anak kecil untuk makan dan minum dan hal-hal yang berupa kemuliaan dengan tangan kanan termasuk dari perkara yang sangat dianjurkan dan dia sangat mudah karena orang bisa karena biasa. Orang bisa karena biasa. Nah, ini semestinya harus diperhatikan oleh para orang tua ya agar memperhatikan eh, memakai tangan kanan saat menggunakan sesuatu yang menunjukkan kepada kemuliaan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dari Umar bin Abi Salamah, beliau ini adalah Rabib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Abi Salamah, anaknya Abu Salamah, yang mana istrinya Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduk di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tangan anak tersebut ke sana kemari. Ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Lalu setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik." Wahai anakku sayang, makanlah dengan bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang ada di depan. Ini menunjukkan bahwa kita seharusnya
mengajari anak-anak kita untuk membiasakan makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan dan mengerjakan apapun yang berkaitan dengan pemuliaan dengan bagian kanan. Ya. Begitu juga dalam hal mendahulukan orang, misalkan, ya, mendahulukan sesuatu, maka menyalami orang bagian kanan, ya, bagian kanan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi sya'nihi kullihi fi na'laihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai memulai dengan bagian kanan di dalam segala keadaannya. Dalam pakai sendal, dalam menyisir rambut, dan dalam bersuci. Nah, ini termasuk dalil menunjukkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kemuliaan dimulai dengan kanan. Bahkan ada kisah yang menarik dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fashariba minhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihidangkan minuman, lalu beliau minum dari minuman tersebut. Kemudian wa an yaminihi ghulam. Ternyata samping kanannya itu ada anak kecil. Wa an yasarihi asyakh. Dan samping kirinya ada orang-orang yang sudah tua, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada anak kecil tersebut, lihat, dahulukan yang kanan. Ata'dzanu li an u'tiya haula? Apakah engkau mengizinkan aku untuk memberikan kepada yang kiri ini, mereka orang-orang lebih tua? Maka anak kecil tersebut menjawab, la, tidak. Wallahi la uthiru bi nasibi minka ahadan. Demi Allah, aku tidak akan mengedepankan nasib bagianku dari engkau kepada seorang pun. Artinya, itu bekas engkau, aku yang paling berhak. Dan aku tidak ingin mendahulukan orang lain yang itu merupakan bagianku dari engkau. Fatallahu Rasulullah SAW fi yadihi. Maka Rasulullah SAW pun memberikan kepada anak kecil tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa semestinya kita mendahulukan yang kanan dan mengajari anak-anak kita untuk mendahulukan yang kanan. Eh, di dalam lafaz Aisyah yang lain, anna Rasulullah SAW kana yuhibbut tayamuna mastata'a fi tuhurih, mana'alih, wa tarajjulih. Adalah Rasulullah SAW sangat menyukai kanan semampunya di dalam bersucinya, memakai sendalnya, ataupun menyisirnya. Dan ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Nah, kita lihat dalil-dalil yang lain. Oleh sebab inilah bahwa mendahulukan bagian kanan dalam perkara-perkara pemuliaan adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sangat mencintainya. Dan ini sudah mencukupi sebagai eh, tanda
kita harus melaksanakannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti terhadap apa yang aku bawa. Tadi di Masjidil Haram Mekah ada khutbah Jumat menarik sekali. Syekh Mahir Al-Mu'aikili mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu perjuangannya untuk umatnya sangat luar biasa. Dari beliau menawar berdakwah yang asalnya belum banyak yang mengikutinya, bahkan beliau pergi ke rumah-rumah untuk berdakwah. Beliau mengatakan man yu'wini wa yansuruni hatta uballigha hadzal din falahul jannah. Barang siapa yang memberi aku tempat, kemudian menjagaku, maka untuk menyampaikan agama ini, maka baginya surga. Itu perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau di perang Uhud, ya, kemudian di kejadian Taif, ya, kemudian juga di sampai dari kiamat, ketika seluruh nabi mengatakan nafsi nafsi, kalian urus diri kalian sendiri, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan ummati ummati, jagalah umatku, jagalah umatku. Ya, maka pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan ketika di hari kiamat kelak, Nabi Muhammad SAW ada di tempat-tempat yang sangat genting, yaitu ketika kita semua berjalan di atas sirat, ketika kita semua ditimbang nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita semua nanti eh, ke telaga. Dalam tiga keadaan tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, ummati, ummati. Allahumma sallim, sallim. Umatku, umatku, ya Allah, selamatkan, ya Allah, selamatkan. Nah, intinya, ketika kita mengetahui perjuangan Rasulullah SAW demikian, maka seharusnya kita me- mencintai Rasulullah SAW. Dan tanda orang cinta adalah mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang yang dicintai. Lau kana hubbuka sadiqan la ta'tah. Innal muhibba liman yuhibbu muti'an. Kalau seandainya uh, cintamu benar, niscaya engkau akan mengikuti, niscaya engkau akan me- mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap yang dicintai sangatlah taat. Maka seperti hal-hal ini, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semestinya kita ajarkan anak-anak kita. Meskipun dia perkara yang apa namanya mubah ya, perkara yang sunnah, maksudnya tidak wajib begitu. Maka pada waktu itu semestinya seseorang mengajarkan kepada anak-anaknya hal-hal yang penting, yang sangat penting dan merupakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian penulis mengatakan wa ta'limuhu tasmiyah awwala kulli amal khususan at-ta'ama wasyaraba wa an yakuna qa'idan wa an yaqul alhamdulillah inda intiha. Yang artinya dan mengajari anak-anak ucapan bismillah di setiap awal
setiap pekerjaan, ya. Dan ini termasuk sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang memulai sesuatu dengan tasmiyah, dengan mengucapkan Bismillah. Eh, Diriwayatkan sebagian hadis tentang perintah atas mengucapkan Bismillah. Fi kulli amrin dzibal. Di setiap perkara yang penting. Akan tetapi, sebagian ulama menghukumi hadis ini adalah hadis yang lemah. Menghukumi hadis ini adalah hadis yang lemah. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Al-Muhaddis Al-Imam, hadis kullu amrin dhi bal la yubda'u fihi bismillah ar-Rahman ar-Rahim fahuwa abtar. Hadis setiap perkara yang memiliki kedudukan tidak dimulai di dalamnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia adalah abtar. Dia terputus berkahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Sulaiman Al-Khatib Al-Baghdadi, kemudian Al-Hafidh Abdul Qadir Ar-Rahawi. Dan hadis ini kata Al-Imam Al-Muhaddith Fadilat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, bahwa hadis ini bihadzal lafzi dhaifun jiddan. Hadis ini dengan lafaz yang seperti ini adalah lemah sekali. Fala taghtar biman hasanah. Jangan sampai terkecoh bagi siapa dengan siapa yang menhasankan hadis ini. Fa innahu khata'un bayyin. Sesungguhnya hadis ini kekeliruannya jelas. Karena di dalam sanadnya terdapat kelemahan yang sangat lemah. Ini dinukilkan dalam kitab Irwaul Ghalil. Dan sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Seperti Imam Ibnu Daqiq al-Aid, Imam Ibnu al-Mulaqqin, Imam An-Nawawi menghasankannya, Al-Hafidh Ibnu Hajar menghasankannya di dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menyebutkan bahwa yang masyhur di dalam hadis adalah bihamdillah. Bihamdillah. Yaitu yang dipilih adalah barang siapa dari amalan yang tidak dimulai di dalamnya dengan hamdulillah, kal khutbah. Seperti khutbah, maka ini terputus berkahnya. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, jika hadisnya sahih, maka terlihat jelas di dalamnya terdapat perintah untuk memulai sesuatu dengan bismillah. Jika hadisnya sahih. Dan jika hadisnya lemah, maka kebanyakan para ulama telah mengamalkannya. Dan mereka menyebutkan bahwa mengucapkan bismillah disyariatkan di setiap amalan yang penting. Disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih dari negeri Kuwait, bahwa ittafaqa aktsarul fuqaha ala anna tasmiyah masyru'ah li kulli dhi amrin bal, di bal, ibadatan au ghairaha. Para ulama fikih bersepakat, kebanyakan dari para ulama fikih bersepakat bahwa mengucapkan bismillah disyariatkan untuk setiap perkara yang penting, baik berkaitan dengan ibadah atau yang selainnya. Kemudian, hal yang mendasari disyariatkannya hal tersebut dan dianjurkannya adalah di dalam syariat Islam diberi petunjuk agar memulai dengan bismillah dalam banyak perkara.
baik itu berkaitan dengan ibadat atau berkaitan dengan adat kebiasaan. Hal ini dipahami bahwa memulai sesuatu di dalam perbuatan apapun, ucapan apapun yang penting, maka termasuk hal yang dianjurkan adalah mengucapkan bismillah. Contoh misalkan, keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qal bismillah." Jikalau salah seorang di antara kalian eh, ingin mendatangi keluarganya, lalu dia mengucapkan bismillah, ya. Lalu dia mengucapkan bismillah. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam pergaulan badan saja mengucapkan bismillah, apalagi perkara-perkara yang sangat luar biasa. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata di dalam kitab sahihnya, babu at-tasmiyati ala kulli halin wa indal wiqa. Bab mengucapkan bismillah atas segala sesuatu dan ketika mau bergaul. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengomentari bab ini. Walaysa al-umumu zahiran min al-hadith alladhi awradah. Yang artinya bukanlah perkara yang umum di sini jelas dari hadis yang disebutkan. Lakin yustafadu min babil aula. Akan tetapi dianjurkan dalam hal yang lebih utama gitu maksudnya. Ya annahu idza syara'a fi halatil jima' wa hiya mimma umira fihi bis-sabt fa ghairuhu aula. Karena jika disyariatkan dalam keadaan berjima dan keadaan tersebut di antara hal yang diperintahkan di dalamnya untuk diam, maka berarti mengucapkan bismillah dalam keadaan-keadaan lainnya lebih utama. Nah, begitu cara berpikir, cara pendalilan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah, salah seorang ulama pensyarah hadis Sahih Bukhari. Ini, subhanallah, banyak sekali perkataan beliau ini dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Imam Ibnu Battal, pensyarah Sahih Bukhari. Beliau berkata, "Wa anna tasmi' 'inda ibtida'i kulli 'amal mustahabbah." Di dalamnya terdapat pelajaran bahwa memulai sesuatu dalam apa tadi? Memulai bismillah di setiap permulaan ketika permulaan setiap amalan adalah perkara yang sangat dianjurkan. Ya, perkara yang sangat dianjurkan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tabarrukan biha. Nah, ini penting. Kata Imam Ibn Battal rahimahullah, tabarrukan biha, mengambil berkah dengannya. Ya. Au istisyaran anna Allah subhanahu huwal muyassir lidzalikal amal. Atau merasakan, meresapi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah satu-satunya yang memudahkan untuk perbuatan tersebut. Wal mu'inu alaih. Dan yang memudahkan, menolong perbuatan tersebut. Nah, ini, pada ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan di dalam syarah Sahih Bukhari. Ya. Dan sebagaimana sudah saya katakan, sering sekali para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan tentang perkataan dari Imam Ibnu Battal rahimahullah.
Dan perlu diketahui juga bahwa eh, seorang hamba diperintahkan untuk selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dilakukan dengan mengucapkan bismillah. Bismillah salah satu lafaz meminta tolong, ya. Lafaz meminta tolong. Jadi kalau orang mengucapkan misalkan saya mau minum, ya, kemudian mengucapkan bismillah, bismillah. Seakan-akan saya mengatakan, ya Allah, dengan saya minum ini dan mengucapkan namamu, saya memohon keberkahan dari namamu tersebut pada minuman ini. Nah, gitu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga Imam Al-Qurtubi. Beliau berkata, nadaba syara' ila dzikril basmalah fi awal kulli fi'il. Dianjurkan oleh syariat eh, untuk mengucapkan basmalah di awal setiap perbuatan. Kal akli wa syurbi wa nahdi wal jima wa tahara wa rukubil bahr wa ila ghairi dzalika min al-af'al. Seperti makan, minum, menyembelih, berjimat, bersuci, menaiki menaiki kapal, mengarungi lautan dan lain-lainnya dari perbuatan-perbuatan. Qala Allah Ta'ala, "Fakulu mimma dzukira smullahi alaih." Allah Subhanahu wa taala berfirman, makanlah dari apa yang disebutkan nama Allah atasnya. Oh, dan Allah juga berfirman, "Wa qala irkabu fiha bismillah majraha wa mursaha." Rabb kalian berfirman, irkabu fiha, naiklah ke kapalnya Nabi Nuh dengan mengucap bismillah. Majreha wa mursaha, yang melayarkannya dan menjalankannya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadis menyebutkan Bismillah. Aghliq babaka wa dzkurismallah. Tutuplah pintumu, pintu rumahmu maksudnya. Dan sebutlah nama Allah, Bismillah. Watfi masa misbahaka wa dzkurismallah. Dan matikan lampu dan eh, sebutlah nama Allah. Wa khammir ina'ak wa dzkurismallah. Dan tutuplah eh, tempat airmu dan sebutlah nama Allah. Wa auqi saqa'ak wadhkur ismallah, dan tutuplah tekomu dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah banyak sekali mengucapkan dengan bismillah. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna syaitan la yastahillu at-ta'ama illa an yudhkara ismullah alaihi." Sesungguhnya syaitan menghalalkan makanan eh, kecuali yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man lam yadhbah falyadhbah bismillah." Siapa yang tidak yang belum menyembelih maka sembelihlah dengan bismillah. Kemudian ada seorang sahabat Nabi Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Beliau mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati penyakit pada sekujur tubuhnya semenjak masuk dalam agama Islam. Ini subhanallah ujian ya. Ujian kalau orang berbuat baik ini sering sekali dikatakan oleh para ulama, dan ini juga sesuai dengan ayat Al-Quran bahwa orang yang beriman pasti akan ada ujian. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna alladziina sadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Sungguh orang-orang sebelum mereka telah diuji dan agar diketahui siapa yang beriman dan siapa yang eh, dusta dalam imannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasad." Ya, letakkan tanganmu di bagian yang kamu merasa sakit di tubuhmu. Dan ucapkanlah Bismillah salatan. Dan ucapkanlah kemudian Bismillah sebanyak 3 kali. Dan ucapkanlah setelah itu sebanyak 7 kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhathir. Aku berlindung dengan keagungan Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang aku dapati dan aku keluhkan. Dan ini doa dan zikir sangat mujarab, ya. Dan orang yang sering menggunakannya sangat mengetahui khasiat dari doa dan zikir ini. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian ucapkan A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi disebutkan oleh penulis yaitu hendaklah dengan duduk. Hmm, ya. Maka adab di dalam makan dan minum ini eh, seharusnya asal hukumnya adalah duduk. Ya, asal hukumnya adalah duduk. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat beberapa hadis melarang minum sambil berdiri. Sebentar ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang minum sambil berdiri. Ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an dan juga Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zajara ainaha ani syurbi qa'iman, melarang keras untuk minum dengan berdiri. Tetapi di sana ada hadis-hadis lain bahwa Nabi Muhammad SAW telah minum sambil berdiri. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzam fa syariba wa huwa qa'im." Aku menuangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air Zam-Zam. Air Zam-Zam dan beliau minum dalam keadaan berdiri. Beliau minum dalam keadaan berdiri. Kemudian hadis riwayat Bukhari dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau minum dalam keadaan berdiri. Ini semua adalah apa namanya cerita sahabat. Ya. Ini adalah cerita sahabat. Dan para ulama mengatakan qaulu an-nabi yuqaddam ala al-hikayah. Sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didahulukan daripada me, apa namanya daripada cerita sahabat Rasulullah SAW. Ucapan Rasul SAW.
Fanadhara ilaihi an-nas ka'annahum ankaruh. Maka orang-orang melihat kepada Ali bin Abi Thalib yang minum sambil berdiri. Faqala ma tanzurun. Mengapa kalian melihat? In ashrab qa'iman faqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman. Jika aku sedang minum berdiri, maka sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri. Wa in ashrab qa'idan faqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'idan. Dan jika aku sedang minum dengan duduk, maka aku telah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minum sambil duduk. Ya. Dan para ulama sebagian mengatakan bahwa riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Nah, kemudian hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Kunna na'kulu ala hadi Rasulullah SAW wa nahnu namshi wa nashrabu wa nahnu qiyam." Kami makan di zaman Rasulullah SAW dalam keadaan sedang berjalan, dan kita minum dalam keadaan kita sedang berdiri. Maka oleh sebab ini para ulama menggabung di antara hadis-hadis ini, ya, bahwa larangan yang dimaksud bukan keharaman, ya. Larangan yang dimaksud bukan keharaman. Bentar. Akan tetapi dia adalah wejangan, nasihat, irsyad atau petunjuk. Dan yang paling afdal adalah makan dan minum sambil duduk. Dan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang minum sambil berdiri menunjukkan bahwa hal tersebut adalah diperbolehkan. Menunjukkan bahwa hal tersebut adalah diperbolehkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, kemudian juga Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, kemudian juga Imam Ibnu Battal, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan, وَهَذَا أَحْسَنُ الْمَسَالِكِ وَأَسْلَمُهَا وَأَبْعَدُهَا مِنَ الْإِعْتِرَاضِ. Ini adalah jalan yang paling paling bagus, paling selamat, dan paling jauh daripada penentangan. Disebutkan di dalam fatwa Komite Tetap untuk Fatwa dan Pembahasan Ilmiah, al-aslu an yashrab al-insanu qa'idan. Asal hukumnya seorang muslim makan dan minum dengan duduk. Wahwal afdal. Dan ini yang paling afdal. Walahu an yashraba qa'iman. Dan baginya boleh untuk minum sambil berdiri. Waqad fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-amrayni lid-dalalah ala anna al-amra fi dzalika wasi'. Nabi Muhammad SAW pernah melakukannya dua-duanya. Ini menunjukkan agar dua perkara ini dianggap boleh. Salah satunya dikerjakan boleh. Allahu a'lam. Nah, kemudian tadi disebutkan tentang ucapan Alhamdulillah setelah makan. Ya, setelah makan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disunahkan sebelum makan atau sebelum minum adalah mengucapkan bismillah dan bukan alhamdulillah. Alhamdulillah sebelum makan belum menjadi sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi alhamdulillah
menjadi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah makan. Ya, alhamdulillah menjadi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah makan. Ya, para ikhwah. Eh, telah tetap di dalam kitab Sahih Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW didatangkan kepada beliau minuman. Kemudian beliau meminumnya dan mengucapkan Alhamdulillah. Ya, mengucapkan Alhamdulillah. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, fahamidallah wa samma wa syaribal fadlah. Bahwa beliau mengucapkan Alhamdulillah. Ya. Dan maksud dari Alhamdulillah adalah memuji Allah atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa nikmat agar nikmat tersebut menjadi berkah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hukum mengucapkan alhamdulillah di setiap makan, setiap apa namanya? Setiap suapan, ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama fikih berbeda pendapat tentang dianjurkannya mengucapkan bismillah setiap sebelum setiap apa namanya sebelum setiap suapan, dan juga para ulama berbeda pendapat tentang mengucapkan alhamdulillah setelah setiap suapan dari makanan. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa eh, hal ini perkara mubah, tidak dianggap sunnah, tidak dianggap dianjurkan, tidak dianggap lebih afdal, lebih aula. Akan tetapi perkara ini adalah perkara yang merupakan perkara mubah. Ya. Dan para ahli fikih kebanyakan yang berbicara tentang adab-adab makan dan minum tidak membicarakan tentang mengucapkan bismillah saat setiap suapan atau setiap tegukan air. Dan mereka juga tidak menyebutkan alhamdulillah setelah setiap suapan atau tegukan air. Akan tetapi yang terlihat dan nampak dari pembicaraan-pembicaraan para ahli fikih adalah dianjurkan untuk mengucapkan bismillah setiap mau makan, ya, dan itu berarti di awalnya, dan mengucapkan alhamdulillah di akhirnya seluruhnya. Ya, di akhirnya seluruhnya. Itu yang ada. Dan belum ada seorang ahli fikih pun yang menganjurkan untuk mengucapkan bismillah atau alhamdulillah di setiap suapan, sebelumnya atau setelahnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada pembicaraan seperti itu di antara ulama fikih. Makanya Imam Ibnu Abdul Bar berkata, "Lam yablughna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusammi ala ta'ami illa fi awwali." Tidak sampai kepada kabar kepada kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan bismillah kecuali di awalnya saja. Wa yahmadullah fi akhirih, dan tidak mengucapkan alhamdulillah kecuali di akhirnya saja. Walau
kana kama qala man dzakarna qawlahu la samma inda kulli luqmah wa hamida inda kulli luqmah. Wa hadha lam yurwa anhu sallallahu alaihi wasallam. Jikalau ada sebagaimana yang menyebutkan bahwa uh, ucapan bismillah, maka beliau nih saya akan ada riwayat mengucapkan bismillah di setiap suapan dan alhamdulillah di setiap akhir suapan. Dan ini tidak ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Wala na'lamu ahadan fa'alahu 'inda kulli luqmatin min ta'amih. Dan kita tidak mengetahui ada seorang pun yang mengerjakannya di setiap suapan dari makanannya. Wa in fa'alahu ahadun lam astahsinuhu lahu wa la adhummahu alaihi. Tapi kalau ada yang mengerjakannya, maka aku tidak menganggap itu baik dan aku tidak juga mencelanya. Ini seakan-akan itu perkara mubah saja gitu, kata Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, wa amma ma dzakarahu al-Ghazali fi adab al-akl min al-ihya, annahu law qala fi kulli luqmatin bismillah kana hasan. Adapun yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam adab makan dari kitab Ihya Ulumuddin bahwa jika ia mengucapkan di setiap suapan bismillah maka itu baik. Wa anna yustahabu an yaqula ma'al ula bismillah. Dan dianjurkan juga di awal pertama kali mengucapkan bismillah. Wa ma'atsaniya bismillahirrahman. Dan suapan yang kedua bismillahirrahman. Wa ma'atsalisah bismillahirrahmanirrahim. Dan ucapan yang ketiga itu bismillahirrahmanirrahim. Falam ara listihbabi dzalika dalilan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ini tidak ada dalilnya. Wa takrar qad buyyina huwa wajhu biqawli hatta la yashghaluhu al-aql an dzikrillah. Dan pengulangan bismillah di setiap awal suapan maka tujuannya mungkin kata beliau agar lisan ini tidak lepas dari zikir karena makan gitu. Nah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, "Laisa kullama akalta luqmah qulta alhamdulillah." Bukan berarti setiap engkau memakan telah memakan sesuatu, suatu suapan, maka engkau mengucapkan alhamdulillah. Bukan berarti begitu, gitu kata beliau. Au kullama akalta tamra qulta alhamdulillah. Atau setiap kamu makan kurma, engkau mengucapkan alhamdulillah. As-sunnah an taqula idza intahaita nihaiyan. Yang termasuk dengan sunnah adalah engkau mengucapkannya jika mengucapkan alhamdulillah jika sudah selesai. Engkau mengucapkan alhamdulillah jika sudah selesai. Sudah selesai makan maksudnya gitu ya. Nah, adapun pendapat yang kedua adalah dianjurkan ucapkan bismillah di setiap suapan. Alhamdulillah di setiap selesai menyuap. Jadi bukan hanya di awalnya dan di akhirnya. Nah, ini dikatakan oleh Ibnu Hazm, oleh Ibnu Hani, juga Imam Al-Ghazali. Ya. Dan dalilnya adalah hadis-hadis yang telah tetap tentang keutamaan perbuatan ini ketika makan. Kemudian yang kedua adalah keutamaan berzikir secara umum. Nah, pendapat yang ketiga adalah mengucapkan bismillah di setiap suapan dan alhamdulillah di setiap akhir suapan. Ya, ini setelah menyuap, setiap setelah menyuap, alhamdulillah, maka ini adalah perbuatan bid'ah. Ini adalah perbuatan bid'ah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Hajj Al-Maliki yang bermadzhab Malik.
Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, bahwa pendapat yang dipilih adalah setiap mau makan bismillah. Setiap mau makan, bukan setiap mau menyuap. Dan setiap akhir makan ucapkan alhamdulillah. Bukan setiap akhir mengerjakan makan atau minum. Nah, itu pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Oh, panjangnya. Jadi itu tadi eh, tentang mengajari anak akhlak dan adab, dan itu sangat penting di dalam kehidupan anak-anak kita. Wallahu a'lam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Nah, silakan. Ya Ustadz, jazakumullah khairan. Iya, Ibu, silakan, Bu. Bisa langsung aja Ustadz? Ya. Silakan langsung, Bu. Assalamualaikum. Mungkin Ustadz lagi Ya, sibuk yang lain. Nah, iya Ustadz. Ya, jazakumullah khairan Ustadz atas materinya hari ini. Yang ingin ditanyakan Ustadz, yang pertama, Ustadz mohon nasihatnya bila tadi disebutkan ketika kita bisa meruqyah sendiri eh, dengan bacaan ruqyah dan meletakkan tangan kanan dengan memulai Bismillah, Bismillah dan seterusnya. Tetapi kalau kita meruqyah sendiri misalnya Ustadz, yang sakitnya ada di tangan kanan, berarti kita boleh melakukan dengan tangan kiri ya Ustadz. Atau pernah juga Ustadz kejadian kita meruqyah misalnya anak atau suami adanya di sebelah kiri Ustadz dan posisinya tangan kita memang nggak bisa, tangan kanannya nggak bisa meraih, jadi akhirnya dengan tangan kiri. Apakah kalau yang demikian itu ruqyahnya maksudnya diterima juga Ustadz? Mohon nasihatnya ya. Ustadz, jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Inilah hikmahnya para ulama, subhanallah ya. Mereka mengatakan hal yang seperti ini adab, dan setiap yang adab itu sunnah, kecuali jika ada dalil yang menguatkan menjadi wajib. Nah, seperti meruqyah dengan tangan kanan itu adab meruqyah. Kalau yang tangan kanannya yang perlu diruqyah, ya berarti tidak perlu dipegang karena tidak bisa memegang. Hanya adab saja. Atau kasus yang ibu ceritakan tadi. Nah, inilah para ulama itu ketika membicarakan yang seperti itu tidak sembarangan. Dan ini juga bantahan kepada orang-orang yang mengira dakwah sunnah itu jauh dari para ulama karena selalu mengajak Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Iya, kita ajak Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Tapi tentunya memahaminya dengan pemahaman para ulama. Bukan berarti perkataan para ulama dijadikan seperti Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dimaksud. Adapun memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman kita, siapa kita sampai kita memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman kita sendiri. Tapi memahami dengan pemahaman para ulama. Tapi kita ngajak orang, ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan kembali kepada perkataan para ulama. Karena para ulama itu perkataannya penjelas, bukan dalil. Gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau tidak sanggup, maka la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak memberi seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nah, Allah. Insya Allah. Ya Ustadz, jazakumullah khairan. Kemudian yang kedua Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di Waalaikumsalam. dalam keluarga kita punya misalnya grup chat Ustadz. Kemudian eh, Dalam keluarga kita punya banyak apa, Bu? grup chat, grup WA Ah, Ustadz. Iya, grup. Ya, ya. iya. Dan kebanyakan di antara kita biasanya suka membaca tapi tidak berurut dan Hmm. membacanya mungkin sepintas lalu. Sehingga
sering terjadi kesalahpahaman. Dan itu sudah berkali-kali diumumkan, maksudnya jangan langsung diambil sebelum meruntut materi-materi Permasalahan. tulisannya. Iya, Ustadz. Apa yang bisa Ustadz nasihatkan? Karena akhirnya ujung-ujungnya bukan tambah baik, justru suka mengambil kesimpulan sendiri dan akhirnya jadi ada friksi, Ustadz. Ini baik yang menulis, baik atau yang membacanya. Mohon nasihatnya bagaimana sebaiknya, Ustadz. Jazakumullah. Bismillah, alhamdulillah. Sebenarnya grup WhatsApp atau grup tele atau grup media sosial secara umum itu bagaikan kita bergaul di dunia nyata. Eh, Apa konsep bergaul di dunia nyata? Rasulullah SAW bersabda, "Wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih." Bergaulah dengan manusia dengan cara yang kamu suka manusia menggaulimu dengannya. Itu konsepnya. Kita tidak ingin dimarahi saat kita belum tahu atau saat kita keliru, maka jangan kita marah sama orang kalau seandainya orang lain itu keliru atau belum tahu. Tapi jelaskanlah sehingga benar-benar dimaklumi. Gitu. Jadi caranya seperti itu. Jadi sama dengan bergaul di dunia nyata, ya, di dunia nyata. Apalagi chat dengan tulisan sangat rentan salah paham. Maka banyak-banyak memaklumi. Ada kaidah di dalam Al-Quran, khudhil afwa wa'mur bil urf wa'arid an jahil. Khudhil afwa itu maksudnya eh, maafkanlah, maklumilah. Oh, maklumi. Mungkin dia belum paham. Oh, mungkin dia belum membaca yang sebelumnya dan seperti itu. Nah, maklumilah. Kemudian yang kedua, wa'mur bil urf dan eh, perintahkan kepada kebaikan. Wa'arid an jahilin. Kalau seandainya ada orang merendahkan, maka berpalinglah. Paling nggak enak memang kalau direndahkan. Apalagi di dalam dunia dakwah. Oh, ini tuh ustadznya. Oh, cuma sampai sekian ya. Nah, itu tugas kita adalah arid an jahil. Untuk berpaling. Gitu. Nah, demikian Ibu caranya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ya Ustadz, jazakumullah khairan. Masih boleh ada dua pertanyaan lagi, Ustadz? Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk meruqyah, di situ yang pertama saya mendengar bahwa setiap ayat-ayat Al-Quran adalah ayat-ayat untuk ruqyah. Dan dikasih petunjuk juga bahwa misalnya kita sakit, carilah ayat-ayat yang artinya ke arah penyembuhan penyakit. Atau terkadang juga kami melihat ada buku-buku ruqyah yang misalnya menunjukkan ayat ruqyah dari surat ini ayat sekian dengan ayat sekian. Nah, bagi kita yang awam Ustadz dan ingin meruqyah diri pribadi dari ayat-ayat Al-Quran, apa yang bisa Ustadz nasihatkan untuk melakukannya? Jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah. Eh, yang pertama sudah betul tadi. Bahwa setiap ayat Al-Quran adalah ayat untuk meruqyah. Karena Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa." Dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat penyembuh. Nah, di sini menunjukkan bahwa seluruh ayat Al-Quran adalah obat penyembuh. Kemudian, nah, adapun rinciannya, eh, yang berdalil diterima dan dianggap sebagai sunnah Rasulullah SAW untuk dikerjakan. Seperti, "Wama adraka anha ruqyah." Surat Al-Fatihah. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa itu adalah surat untuk meruqyah? Nah, itu adalah yang harus kita ketahui baik-baik bahwa Al-Fatihah adalah surat untuk meruqyah. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Baqarah.
surat juga untuk meruqyah. Sebagaimana hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, eh, man eh, apa namanya, man qara'a surat al-Baqarah, iqra'u surat al-Baqarah, bacalah surat al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Membacanya adalah berkah. Wa tarkaha hasrah. Dan meninggalkannya adalah eh, kerugian. Wala yastati'uhal batalah. Dan para tukang sihir tidak sanggup untuk melawannya. Nah, ini menunjukkan bahwa surat Al-Baqarah dari awal akhirnya adalah surat untuk meruqyah. Kemudian yang ketiga, surat yang disebut dengan surat Al-Mu'awwidhatain. Dua surat minta perlindungan. Rasulullah SAW sering meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca dua surat tersebut. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, boleh ditambahkan dengan qul ya al-kafirun, qul dan al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Bagaimana hadis riwayat Imam Malik, ma ta'awwadza muta'awwidzun bimithlihinna. Tidaklah orang minta perlindungan dengan perlindungan yang lebih kuat kecuali seperti eh, dua surat tersebut. Nah, itu kemudian juga ayat kursi. Ayat kursi tapi tindakan preventif ya. Sebelum terjadi, sebelum tidur baca ya. Dan juga dua ayat terakhir itu juga tindakan preventif. Adapun ayat-ayat lainnya yang ada nomornya dari nomor sekian sampai nomor sekian, maka itu biasanya hasil dari tajrubah, percobaan. Dan itu tidak mengapa. Hasil dari percobaan tidak mengapa. Tetapi jangan dianggap itu sebagai sunnah kesunahan yang dilazimkan terus-menerus. Nah, kemudian ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu saya pernah berdiskusi dengan seseorang tentang bahwa setiap orang itu ada surat tertentu yang khusus. Nah, pernah nggak Ibu dengar seperti itu? Nggak pernah Setiap Ustadz. orang ada surat tertentu gitu yang khusus. Karena ini pernah diamalkan oleh beberapa orang terkenal di Indonesia. Ya, mereka mendapatkan itu dari siapa nggak tahu. Yang menarik di situ adalah bahwa setiap orang mempunyai surat masing-masing. Yang kalau dia rutinkan pembacaan tersebut, maka niscaya dia akan eh, eh, sembuh dari penyakit ataupun lebih baik daripada sebelumnya atau yang semisal. Yang jadi permasalahan adalah penghitungan orang ini adalah cocoknya surat Yusuf misalkan. Sedangkan orang itu cocoknya adalah surat Al-Baqarah atau Al-Fil misalkan. Sapi atau gajah. Nah, itu pengetahuan itu dari mana? Ini memerlukan dalil. Waktu itu saya sempat berdiskusi agak hangat. Saya bilang nggak ada dalil. Selama pokoknya setiap kali ada pembatasan, maka harus memerlukan dalil. Dan itu tidak ada dalil yang seperti itu. Nah, sama tadi ayat-ayat untuk meruqyah tadi. Itu dibaca oleh sebagian orang yang mengerjakan umroh. Kemudian dibatasi dengan bacaan-bacaan itu. Nah, ini tidak benar. Wallahu a'lam. Nah, Ya Ustadz. Iya, belum pernah mendengar juga Ustadz yang tadi Ustadz sebutkan. Mudah-mudahan nanti belum kalau ya, belum ya. ya, ya Saya Ustadz. pernah tuh mendapati ada mantan presiden kita, istrinya sakit. Salah satu dari presiden kita, istrinya sakit, kemudian diajari dengan membaca surat tersebut. Dan sembuh. Nah, ini kemudian penting nih. Eh, saya dapat faedah ini, kaedah ini dari Syekh Saleh Fauzan. Jadi ada orang bertanya, Syekh, kita tidak boleh meminta kepada orang yang dikubur hajat apapun. Ternyata ketika kita minta hajatnya terkabul. Maka apakah kita boleh meminta kalau begitu? Karena kan terkabul. Maka jawaban Syekh,
adalah eh, husulul maqsud la yadullu al jawaz. Terbuktinya atau tercapainya sebuah yang diinginkan tidak menunjukkan hal tersebut diperbolehkan. Bisa saja istidraj, bisa saja. Wallahu a'lam. Nah, Masya itu Allah. tambahan Ibu, mohon maaf. Iya, iya. Masya Allah Ustaz, jazakumullah khairan. Yang terakhir Ustaz, Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nah, mohon nasihatnya ketika kita mulai ngaji, misalnya ngaji rutin, tapi ketika mulai ngaji, di situ juga kita niatkan untuk ruqyah, maksudnya untuk kesembuhan. Karena biasanya badan yang sudah tua ada saja sakit-sakitnya di sana-sini. Apakah boleh demikian? Dan ini tidak untuk orang lain, misalnya untuk diri sendiri aja, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah. Akan lebih baik lagi kalau seandainya setelah dia ngaji, kemudian dia berharap pahala kepada Allah dari ngajian tersebut, lalu dia berdoa, Ya Allah, dengan ngaji saya ini maka sembuhkanlah penyakit saya. Nah, ini boleh. Itu lebih utama. Karena kalau seandainya tadi, boleh juga, cuma niatnya jadi dua. Nah, itu dia. Ada dunianya dan ada Allahnya gitu. Ada untuk Allahnya, ada untuk dunianya. Ya, meskipun itu boleh karena ada dalilnya bahwa ngaji Al-Quran termasuk daripada penyembuh. Ya, siapapun yang membacanya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lebih baik dia niatkan mendapatkan pahala dari Allah. Lalu kemudian dia berdoa, Ya Allah, saya tadi membaca firman-Mu, maka sembuhkanlah penyakitku. Nah, ini boleh. Wallahu a'lam. Insya Allah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Dan selalu kaedahnya seperti itu, Bu, dalam setiap amalan yang diinginkan dunia. Tapi ada dalilnya, maka itu boleh. Tapi jangan sampai niatan untuk dunianya lebih besar daripada niatan dapat pahala dari Allah. Nah, itu nanti diharamkan. Atau niatan untuk dunia saja tanpa ada nilai ibadah, itu lebih diharamkan lagi. Atau sama, nah sama ini makruh, tetapi lebih condong kepada keharaman. Atau boleh digabung, tapi ingin pahala dari Allah lebih besar daripada sendiri daripada seseorang mengamalkannya dengan dua, ya. Maka pada saat itu lebih baik dia ingin pahala dari Allah, lalu setelah itu dia berdoa dengan bertawasul dengan amal ibadah yang dia kerjakan tadi. Wallahu a'lam. Iya Ustadz, Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustadz. Saya Ustaz. Afwan Ustaz tadi habis dari toilet. Anda lanjut sambung Ustaz. Alan, alan. La ba'as, Ma'alish. Saya Ustaz. Alhamdulillah jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan penanya berikutnya. Abi Yahya sudah angkat tangan. Silahkan Bapak Abi Yahya. Suara jelas saya sama gambarnya. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Ya, karena ini WiFi hotel. Takutnya nggak jelas. Aman Ustaz. Nah, cuma tidak bisa live instan apa Facebook. Yang mungkin nanti minta rekamannya pada Mungkin nanti minta kawan-kawan rumahku mengaji. rekamannya pada 6. Nanti insya Allah ada rekaman yang dikirim Ustaz dari admin. Baik. Jazakallah. Silahkan Abi Yahya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai hadis apa makan dan minum tadi. Itu mengapa Ustaz? Kan Rasulullah melarang kita untuk minum sambil berdiri. Tapi mengapa Rasulullah mengerjakannya itu Ustaz? Itu ah, apakah ada kondisi tertentu atau bagaimana? Itu pertanyaan yang Ya, pertama. Ya, saya jawab dulu saya ya Pak. jawab dulu ya Pak. Ya Ustaz. Bismillah, Bismillah. alhamdulillah. Tadi sudah Tadi kita sudah jelaskan kita bahwa jelaskan
eh, pendapat sebagian ulama bahwa asal hukumnya makan dan minum duduk. Lalu Rasulullah SAW makan dan minum ada yang berdiri, maka itu menunjukkan kepada kebolehan ketika ada hajat keperluan. Nah, seperti itu. Ketika ada hajat keperluan. Seperti misalkan beliau tadi minum zam-zam sambil berdiri. Itu ingin memperlihatkan kepada kaum muslimin agar bahwa air zam-zam ini adalah ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin, makanan paling bergizi, kemudian obat dari penyembuh dari penyakit. Jadi seperti itu. Nah, silakan Pak. Baik, Ustaz, jazakallah khairan. Yang kedua Ustaz, Nah, Silakan. uh, seumpama kita sholat gitu, Ustaz, sholat lalu di depan kita ada lewat seseorang yang sedang haid, apakah sholat kita itu batal atau bagaimana Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yaqta'u as-salata al-kalbul aswad wal mar'atul haid. Membatalkan sholat apabila ada lewat anjing hitam dan wanita yang haid. Wanita yang haid ini lewat di depan orang yang sedang sholat, ya, dan dia sangat dekat dengan orang yang sedang sholat tersebut. Lewatnya tadi. Nah, yang penting di depan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, ini sebagian ulama berpendapat bahwa seorang yang sedang sholat, jika ada anjing hitam lewat, ataupun perempuan, baik itu yang sedang haid, ataupun yang sedang tidak haid, maka batal sholatnya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Eh, dan yang dimaksud batal di sini berarti tidak sah sholatnya. Dia harus mengulang. Ya. Dan ini khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan tidak batal. Dengan lewatnya seorang wanita walaupun dia sedang haid. Apalagi tidak. Meskipun dia lewat sangat dekat. Dan begitu pula menurut mayoritas para ulama tidak batal sholat jika ada anjing atau keledai lewat di depan orang yang sedang sholat. Lalu mereka menamai batal ini bagaimana? Kata mereka maksud daripada batal ini adalah berkurang pahalanya. Nah, itu dia. Itu jumhur ulama berpendapat demikian. Berkurang pahalanya. Karena menurut mereka itu menyibukkan orang yang sedang sholat. Nah, jadi berkurang pahalanya. Itu maksud sebagian para ulama yang berpendapat tentang hadis membatalkan sholat karena lewat anjing hitam dan wanita yang sudah haid. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Sahih dari Abu Dzar radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
tu'adu salah man mamar uh, min mamarril himar wal mar'ah wal kalbul aswad. Diulang sholat karena lewatnya keledai atau perempuan atau anjing hitam. Dan ini hadis disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dan ini umum ya, tidak ada perbedaan antara lewatnya perempuan di hadapan laki-laki atau di hadapan perempuan. Maka sholatnya batal dalam dua keadaan ini. Ya, sholatnya batal dalam keadaan dua keadaan ini. Dan ada yang mengatakan ini ta'abbudi. Ini adalah perkara yang memang sudah eh, dari sananya syariat Islam. Gitu ya. Dari sananya syariat Islam. Ini tidak bisa digugat-gugat. Wallahu a'lam. Nah, Baik, silakan. Jazakumullah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan yang masuk di kolom chat dari hamba Allah. Penanya mengatakan, Bismillah, izin bertanya Ustaz, di dalam sholat berjamaah, apakah boleh Ustaz saat imam membaca Al-Fatihah dan makmum membaca Al-Fatihah setelah imam membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat jahar? Barakallah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Membaca surah Al-Fatihah bagi makmum di dalam sholat yang jahar, ya, maka sama permasalahannya khilaf di antara para ulama rahimahullah taala. Dan yang berpendapat bahwa membaca surah Al-Fatihah bagi makmum tetap menjadi rukun karena itu adalah rukun sholat. Tidak sah sholat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini. Ya, rukun sholat itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, La sholat liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan untuk makmum membaca surat Al-Fatihah terjadi khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama adalah wajib, bahwa tidak sah sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah karena dia hukumnya wajib. Dan kalau ditinggalkan tanpa sengaja, maka dia eh, kalau seandainya ditinggalkan tanpa sengaja gitu, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Maka dia wajib untuk eh, dibayar dengan sujud sahwi. Ini kalau seandainya dikatakan bahwa dia adalah wajib, berarti meninggalkan Al-Fatihah hukumnya adalah wajib yang kalau ditinggalkan ditambah dengan sujud sahwi. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah bahwa imam membaca surah Al-Fatihah, bacaan imam seperti bacaan makmum. Bacaan imam seperti bacaan makmum. Ini tidak perlu membaca. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibaca Al-Quran, dengarkanlah dan dengarkanlah dengan sama agar kalian mendapatkan rahmat. Dan orang-orang yang mengatakan wajib membaca surah Al-Fatihah, maka mereka membacanya kapan?
dibaca setelah imam selesai baca Al-Fatihah. Sebelum imam baca surat. Ya. Dan ini pendapat jumhur ya, bahwa baca Al-Fatihah baik bagi imam atau yang sholat menjadi makmum atau yang sholat sendirian, maka wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah. Karena dia adalah rukun. Tetapi wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa membaca surah Al-Fatihah bagi imam dan sholat sendirian rukun, wajib. Tapi bagi makmum, maka pada saat itu dia cukup mendengar. Kenapa? Karena eh, bacaan imam adalah bacaan makmum. Ya, bacaan imam adalah bacaan makmum. Dan di sana ada hadis lemah. Ya. Man kana lahu imam faqira'atuhu qira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah untuknya bacaan. Bacaan untuknya gitu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Masih ada satu pertanyaan lagi Ustaz, masih boleh? Silakan. Baik. Pertanyaannya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, bolehkah bolehkah berdoa ketika sujud dengan doa yang terdapat di dalam Al-Quran? Sedangkan saya membaca di buku sifat sholat Nabi, tidak dibenarkan membaca ayat Al-Quran ketika sujud. Syukron wa barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tidak mengapa membaca doa-doa dari Al-Quran di dalam sujud. Karena tujuannya adalah membaca doa, bukan sedang membaca Al-Quran. Dan eh, apa yang disebutkan tadi tidak mengapa itu dilakukan. Ya. Tapi yang paling utama adalah dia baca eh, apa namanya Al- Al-Quran, ya. Kemudian dia membaca dengan niatan berdoa, ya, dengan niatan berdoa. Tidak mengapa itu. Beda hal kalau seandainya dia membaca Al-Quran untuk membaca Al-Quran. Sedangkan dia sekarang baca Al-Quran untuk berdoa. Ini tidak mengapa. Ya. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Nah, Ustaz, alhamdulillah cukup. Mungkin ada closing statement untuk pesan-pesan terakhir yang ingin saya sampaikan. Baik. Baik. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ada beberapa pelajaran yang disampaikan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala agar kita benar-benar mengambil pelajaran dari para ulama tersebut. Di antaranya adalah perkara beramal dengan baik. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, Innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbih. Sesungguhnya orang beriman adalah orang yang berbaik sangka kepada Allah. Fa ahsanal amal. Maka bukti dia baik sangka adalah beramal yang baik. Hmm, Masya Allah. Wa innal munafiqa asa'a dhanna bi rabbih. Sedangkan orang munafik adalah berburuk sangka selalu kepada Allah. Fa asa'al amal. Lalu dia buruk amalnya. Nah, hadis ini atau perkataan dari Al-Hasan Al-Basri ini adalah menunjukkan bahwa
bukan termasuk baik sangka orang yang malas beramal. Ya, bukan termasuk baik sangka orang yang jauh dari ketaatan, jauh dari rahmat Allah. Akan tetapi orang yang berbaik sangka kepada Allah sebenar-benarnya adalah seorang yang mengenal Rabb-nya dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Dan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dan karunia Allah itu. Jadi yang namanya berbaik sangka itu adalah gambaran dari amalnya atau tidak. Semoga kita bisa lebih paham tentang baik sangka. Karena ada sebagian orang baik sangka tapi dia tidak mau beramal. Nah, wallahu a'lam. Ya Ustaz, jasa khairan atas nasihatnya yang berikan kepada kita semua dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita. Semoga menjadi pelajaran yang baik untuk kita dan menjadi amal jarah juga untuk Ustaz. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz atas luangan waktu yang diberikan pada kita dan juga kepada para ikhwan dan akhwat jemaah yang telah berpartisipasi. Dan mohon maaf kami jika ada kesalahan sikap dan perkataan. Semoga dimudahkan untuk jumpa dalam kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum jemaah semuanya.